SM Store, amanah dalam muamalah. ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam rangka salat dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan belajar agama atau menuntut ilmu. Terlebih-lebih kita saat ini berada di salah satu bulan di antara bulan-bulan yang diagungkan atau diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita berada di bulan Dzulqa'dah. Salah satu bulan haram, bulan yang diutamakan di dalam Islam. Jadi ketika kita menuntut ilmu, datang ke kajian di bulan seperti ini, pahalanya lebih besar dibandingkan dengan kita menuntut ilmu di bulan Syawal kemarin. Karena ibadah-ibadah yang dikerjakan di bulan-bulan seperti ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram sama Rajab, itu pahalanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dosa dan maksiat dan kezaliman yang dikerjakan di bulan-bulan utama seperti bulan saat ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan depannya dan bulan depannya lagi bulan Al-Muharram, maka dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, yaitu Matan Abi Syuja' rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang terakhir pekan yang lalu kita telah membahas tentang salat-salat sunnah. Bahwasanya di dalam Islam ada beberapa macam salat-salat sunnah yang itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya setiap muslim dan muslimah memiliki andil, memiliki peran untuk melaksanakan salat sunnah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena manfaat salat sunnah sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah wajib. Manfaat salat sunnah adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada salat-salat wajib yang kita lakukan. Kemudian salat sunnah yang terbaik adalah salat malam atau salat tahajud. Dan salat sunnah yang utama tentunya adalah salat sunnah yang kita kerjakan secara kontinu. Karena Nabi SAW bersabda, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai dan disukai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi kontinu. Maka ibadah sunnah seperti salat sunnah walaupun sedikit tapi kita lakukan secara rutinitas, secara kontinu, secara berkesinambungan. Seseorang yang belum mampu salat tahajud 8 rakaat misalnya, maka tetap dia salat tahajud walaupun hanya 2 rakaat salam, kemudian dia bangun 1 rakaat lagi untuk witir. Begitu tiap malam. Ya, sedikit-sedikit tapi kontinu. Syukur-syukur bisa ditingkatkan karena memang perlu bertahap. Setiap orang ketika ingin salat tahajud dan witir 11 rakaat di luar Ramadan, itu mereka perlu bertahap, latihan. Ya, kalau sudah rutin 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, rutin tiap hari, insyaallah lama-lama bisa ditingkatkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Adapun saat ini kita akan membahas tentang
syaraitu sihhatis shalah. Syarat-syarat sahnya ibadah salat. Syarat-syarat sahnya ibadah salat. Kalau pertemuan yang sebelum-sebelumnya itu syarat-syarat wajibnya salat. Seseorang itu diwajibkan, terkena kewajiban melaksanakan salat 5 waktu itu karena dia Islam, balik dan dia berakal. Kalau wanita suci dari haid dan nifas. Ini syarat-syarat seseorang itu terkena kewajiban salat. Adapun yang saat ini syarat-syarat sahnya ibadah salat. Jadi kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka orang ini salatnya tidak sah. Salatnya tidak dianggap dan kewajibannya belum gugur. Ini adalah yang akan kita baca dan kita pelajari bersama. Syaraitu sihhatis shalah. Syarat-syarat sahnya atau diterimanya ibadah salat. Beliau mengatakan, Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah mengatakan, wa syaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Syarat-syarat sahnya salat atau syarat-syarat yang perlu diperhatikan sebelum mengerjakan salat itu ada 5 perkara, ada 5 hal, ada 5 poin. Jadi syarat-syarat yang wajib diperhatikan setiap muslim dan muslimah ketika hendak melaksanakan ibadah salat itu kata penulis adalah 5 hal. Yang pertama beliau menyebutkan taharatul a'dha'i minal hadasi wan najas, yaitu sucinya anggota badan dari hadas dan dari najis. Ya, kita ulangi, syarat yang pertama yang wajib kita perhatikan sebelum melaksanakan salat adalah memastikan bahwasanya anggota tubuh kita itu bersih dari yang namanya hadas ataupun bersih dari yang namanya najis. Hadas ini seperti yang di awal-awal pembahasan kitab ini para jemaah, itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil contohnya setelah seseorang buang air kecil, ya, atau buang angin, atau tidur, misalnya tidur yang nyenyak. Maka hal-hal seperti ini menyebabkan seseorang terkena hadas kecil. Dan dia harus bersuci, dia harus wudu. Kalau enggak mampu berwudu maka dia tayamum. Ya, ini hadas kecil. Jadi seseorang yang hendak melaksanakan salat dia wajib untuk bersuci dari yang namanya hadas. Memang hadas ini tidak tampak, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dicium dan sebagainya. Ini namanya hadas. Dan yang kedua, yang masih berkaitan syarat yang pertama adalah bersih dari yang namanya najis. Bersih dari yang namanya najis. Dan sudah pernah kita bahas hal-hal apa saja, benda-benda apa saja yang termasuk najis. Ya, ini bisa dilihat lagi catatan di belakang-belakang yang sebelum-belumnya. Ini harus kita perhatikan. Jadi bersihnya anggota tubuh dari najis ini bukan hanya anggota tubuh, tapi juga bersihnya pakaian dan tempat dari najis. Ya. Jadi anggota tubuh harus bersih dari najis. Pakaian yang kita gunakan untuk sholat juga harus bersih dari najis. Kemudian tempat yang kita gunakan untuk sholat juga harus bersih dari yang namanya najis. Ini syarat yang pertama. Ini syarat yang pertama. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat yang dikerjakan tanpa bersuci. Jadi kalau ada seseorang sengaja dia salat, dia
punya hadas kecil, tapi dia enggak bersuci, kemudian dia sholat, maka sholatnya tidak dianggap dan wajib untuk diulang. Karena dia tidak memenuhi syaratnya tidak terpenuhi ini. Ya, syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian penulis mengatakan fala budda min taharatil jasadi kamilan minal hadasil asghari wal akbar wa izalatin najasati fi ayyi makanin fil jasadi qabla shalah. Maka harus benar-benar dipastikan seseorang itu ketika dia hendak salat, dia harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan dia harus bersih pakaiannya, tempatnya, tubuhnya dari yang namanya najis sebelum dia memulai takbiratul ihram. Ya, ini syarat yang pertama, memperhatikan kesucian. Ya, kesucian anggota badan, kesucian pakaian dan tempat yang kita gunakan untuk sholat. Kemudian yang kedua, ini tadi yang pertama, harus bersuci. Ya, harus memperhatikan kesuciannya. Kemudian yang kedua, di antara syarat-syarat sahnya ibadah sholat, kata Al-Imam Abu Syuja' adalah satrul aurati bilibasin tahirin. Ya, satrul aurati bilibasin tahir, yaitu menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ini sudah kita singgung di yang pertama tadi, pakaiannya harus suci. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Maka di sini kembali kita perlu mengingat-ingat tentang batasan aurat bagi laki-laki dan batasan aurat bagi seorang wanita muslimah, khususnya ketika hendak mengerjakan sholat. Di sini pensyarah itu yang menjelaskan kitab ini mengatakan ay bisyabi fi sholati walau shalla fi khalwatin li itlaqil amri bis satri wa li anna Allah ta'ala ahaqqa an yustahya minhu. Wa auratul rajul, auratnya laki-laki yang hendaknya ditutupi khususnya salat, ma baina surrati ila rukbah. Ya, antara pusar sampai ke lutut. Ini aurat yang harus ditutupi. Ma baina surrati ila rukbah, mulai dari pusar sampai ke mana? Ke lutut. Ini harus tertutup. Ya, harus tertutup. Kemudian di dalam hadis-hadis yang lain itu kedua pundak harus juga ditutup, karena Allah tidak menyukai seseorang yang sholat dua pundaknya itu terbuka. Ya, walaupun kata para ulama memang dalam artian auratnya laki-laki yaitu mulai dari pusar sampai lutut. Sehingga ketika seseorang sholat, mungkin sebagian orang yang masih awam, mereka ada di antara mereka yang sholat mungkin pakai pakaian yang ketat. Kaos misalnya, kaos ketat, ngepres. Ya, ketika orang itu sujud, mungkin bagian belakangnya tersingkap, punggungnya bagian bawah tersingkap. Kalau orang itu tahu dan sadar ada di antara pakaiannya itu tersingkap, maka segera ditutup. Harus ditutupi. Kalau dia biarkan, sholatnya batal, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah dan harus diulang. Karena ini jelas ya, di antara syarat-syarat sahnya sholat, bukan hanya di mazhab Syafi'i, di mazhab yang lain juga sama, adalah menutup aurat. Ya, ini dalam sholat. Dan juga di luar sholat, ini dalam sholat harus ditutup. Ya, kalau ada yang sengaja dibuka, maka sholatnya tidak sah. Begitu pula di luar sholat. Ya, hendaknya di luar sholat juga kita menjaga aurat kita, para jemaah. Ya, di luar sholat hendaknya seseorang menjaga auratnya. Terkadang mungkin sebagian orang mungkin belum tahu atau apa namanya, ada di luar sholat itu pahanya terbuka, dikira paha itu bukan aurat, padahal paha itu aurat, paha laki-laki itu aurat.
Ya, yang suka tenis, yang suka badminton, yang suka main bola, usahakan paha itu tertutup. Nggak tahu bagaimanapun caranya, mungkin celananya agak dipanjangkan sampai menutupi lutut. Ya, olahraga itu kan mubah kan. Mau futsal, mau olahraga, mau tenis, mau badminton, mau basket, olahraga itu mubah, boleh. Tapi kalau sampai membuka aurat, wah ini kan parah ini kan. Ini kan berbahaya. Kita melakukan yang mubah sampai mengerjakan yang haram, ini kan terbalik dalam Islam itu. Ya, kita nggak dilarang olahraga, silakan, kita butuh olahraga untuk menjaga kesehatan. Karena di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat. Maka dalam olahraga itu ada rambu-rambunya dalam Islam. Ya, di antaranya adalah dengan menutup aurat. Menutup paha, kalau laki-laki sampai ke lutut ini ditutup. Ya, diusahakan. Ya. Bilang ke teman-teman kita yang suka futsal, tutup pahanya. Ya, dan lain sebagainya. Adapun memang kalau seorang suami sama istrinya tidak ada batasan aurat. Ini khusus antara suami dan istri. Tidak ada batasan aurat. Oleh karena itu ketika seorang suami meninggal, seorang istri boleh memandikan jenazah suaminya, boleh, tanpa harus ada penghalang. Dengan syarat tertutup, ruangannya tertutup, kemudian seorang istri memandikan jenazah suaminya. Kalau seorang istri ini paham tentang tata cara memandikan jenazah, itu boleh. Ya, begitu pula sebaliknya, seorang suami boleh memandikan jenazah istrinya dengan syarat tertutup, tidak ada orang lain yang ada di situ. Ya, ini karena memang tidak ada batasan aurat. Selain suami istri, maka ada batasan-batasan aurat. Ya, ada batasan-batasan aurat. Baik, kemudian auratnya seorang wanita bagaimana ketika sholat? Yaitu wa auratil mar'ati fis sholati jami'ul jasadi adal wajhi wal kaffain. Adapun seorang wanita muslimah ketika hendak sholat, diperhatikan bahwasanya dia wajib menutupi seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, jadi wanita kalau sholat yang boleh terbuka hanya wajah dan kedua telapak tangan. Ini seluruh, selain itu harus tertutup. Selain dari wajah dan telapak tangan, seorang wanita muslimah ketika dia sholat maka semuanya tertutup dengan mukena, ya, atau dengan jilbab yang lebar atau yang semisalnya. Faidatun, ada faidah. Yajibu 'alal mar'ati satrul qadami dhahiran wa batinan li'annaha aurah. Seorang wanita wajib menutup kakinya ketika sholat, karena kaki bagi wanita ketika sholat ini termasuk aurat. Ya, kedua kaki, baik kaki yang bagian luar atau kaki bagian dalam, bagi seorang wanita ketika sholat wajib tertutup, karena itu termasuk aurat. Li'annaha aurah. Ya, li'annaha aurah. Kemudian faedah yang lain. Yajibu satrul aurati bilibasin tahirin la yashifu fayadharu launal basyarah. Pakaian yang dipakai itu ketika sholat tentunya menutup aurat pakaiannya. Kemudian pakaiannya suci. Kemudian menutupi warna kulit. Ya. Jadi maksudnya pakaiannya yang lumayan tebal, yang agak tebal gitu. Pokoknya warna kulit itu kita tetap ketutupan. Ya. Warna kulit kita itu ketutupan. Ini maksudnya la yashifu fayadharu launal basyar. So bisa mungkin memang warna kulit itu tertutupi. Ini kata pensyarah. Kemudian beliau menjelaskan masalah idza kushifatil aura asna as-salati wastata al-musalli an yasturaha fawran sahhatis shalah. Apabila di tengah-tengah salat aurat itu terbuka, mungkin ada angin kencang atau ada anak kecil lewat gitu ya. Biasanya anak kecil kan nggak tahu. Mungkin ibunya sholat, mukenanya di bagian belakang dibuka, kakinya terbuka. Maka segera ditutup. Segera ditutup. Kalau segera ditutup maka sholatnya sah. Tapi kalau dibiarkan dan orang itu tahu, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya batal. Dalam artian harus diulang lagi dengan menutup aurat.
Ini adalah syarat yang kedua. Di antara syarat-syarat sahnya ibadah solat, yaitu menutupi aurat secara sempurna. Secara sempurna. Adapun yang termasuk adab, ya, ini bukan syarat sahnya solat tapi termasuk adab, adalah memakai pakaian yang pantas, kalau bahasa Jawanya itu pantas, yang kira-kira cocok. Ya, karena sudah pernah kita bacakan di dalam Al-A'raf, surat Al-A'raf itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Ya bani Adam, wahai anak-anak keturunan Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah, gunakanlah perhiasan kalian ketika hendak sujud, maksudnya hendak sholat, hendak ke masjid. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khususnya kaum laki-laki untuk berhias ketika hendak sholat. Pakaiannya diperhatikan, bau badannya diperhatikan, bau mulutnya diperhatikan. Ini adalah dalam rangka berhias. Karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya. Allah memberikan kita banyak sesuatu, banyak nikmat, banyak fasilitas. Ya, kita tentunya malu kalau kita sholat menghadap Allah dengan pakaian yang kurang pantas misalnya. Ya, kita tahu lah mana yang pantas, mana yang tidak. Ya, sesuai dengan apa yang di masyarakat kita. Ini yang kedua, wasatrul aurati bilibasin tohirin. Yang ketiga, kata Al-Imam Abu Syuja, di antara syarat-syarat sahnya ibadah salat, wal wuqufu ala makanin tohir, yaitu salat di tempat yang suci. Ini sudah sempat kita bahas tadi di poin yang pertama. Di sini beliau menyendirikan poin yang ketiga, wal wuqufu ala makanin tohir, dan mendirikan salat di tempat yang suci. Maksudnya suci dari najis. Wal wuqufu ala makanin tohirin. Di sini penulis atau pensyarah mengatakan fala budda minas sholati fi makanin tohir. Harus salat itu dikerjakan di tempat yang suci. Ya. Disebutkan dalam hadis, faqad sabata annahu sallallahu alaihi wasallam amara bisabbil ma 'alal makanil ladzi tabulu fihi al-arabiyyu fil masjid. Pernah disampaikan bahwasanya ada kisahnya orang Arab pedalaman, yang dimana orang Arab pedalaman ini dia masuk ke masjid dan dia buang air kecil di situ. Ya, masjid di zaman dulu kan tidak seperti masjid di zaman kita. Masjid zaman dulu ya belum ada marmer, mungkin atapnya itu masih pelepah kurma. Jadi kalau panas ya kepanasan, kalau dingin ya kedinginan. Ya, maka orang Arab Badui ini kencing di situ, buang air kecil. Kemudian Nabi SAW setelah orang ini selesai, maka Nabi memerintahkan sahabat ngambil air seember kemudian disiram. Ini menunjukkan bahwasanya di antara syarat sahnya solat itu adalah tempat yang digunakan untuk pelaksanaan solat itu adalah tempat yang suci. Ya, tempat yang suci. Kalau misalnya solat Idul Fitri atau solat Idul Adha kita laksanakan di tanah lapang, maka tanah lapangnya harus dipastikan kesuciannya. Ya, diperhatikan dulu panitia-panitianya, dicek. Ya, diperhatikan kesuciannya, karena di antara syarat sahnya salat adalah tempatnya suci dari segala macam bentuk najis. Kemudian di sini disebutkan idza shalla ala bisatin aw sajjadatin fiha najasatun lakinnahu shalla ala juz'in tahirin minas sajadah sahhatis shalah. Aw kanatis sajadatu tahiratun wa wada'at ala makanin najisin sahhatis shalah. Ya, kalau seseorang pakai sajadah, kemudian dia di sedikit bagian sajadah itu ada najis, maka tetap dia sholat, tidak masalah. Ya, sahhati as-sholatu. Dan dia sholatnya itu di bagian yang suci.
Mungkin sajadah ini ada terkena air kencing misalnya, air kencingnya bayi, laki-laki yang sudah makan apapun ya, bukan hanya ASI. Kemudian belum sempat dibilas karena kubuh sudah komat, pakai untuk sholat. Maka ketika dia sholat, sholatnya itu di bagian yang suci, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Maka tidak mengapa, tetap sholatnya sah. Ini kemudian di sini disebutkan idza shalla wa wajada ba'da sholati najasatun fil makani awis saubi aw ihtamala annaha kanat qabla al-faraghi min as-shalah lazimahu i'adatus shalah. Amma law ihtamala an takuna najasatu ba'da al-faraghi min as-shalah fala ibrata biha. Jadi kalau seseorang itu sudah selesai sholat, ya sudah selesai sholat, atau sini idza shalla wa wajada ba'da sholati najasatun, kalau sudah selesai sholat, sholatnya sudah selesai, sudah salam, kemudian ternyata di pakaiannya itu ada najisnya, ya ada najisnya, dan kira-kira najisnya ini baru muncul ketika selesai sholat, maka sholatnya sudah sah, tidak perlu diulang, ya tidak perlu diulang. Tapi kalau di tengah-tengah sholat mungkin di rakaat kedua, ketika sholat duhur, di rakaat kedua ketika sholat asar, kok di situ ada najis, tahu di situ pakaiannya ada najisnya, kalau bisa disingkirkan, dan sholatnya tetap dilanjutkan. Pernah suatu saat Nabi SAW itu sholat. Beliau waktu itu sholatnya pakai sendal karena memang belum ada marmer seperti zaman kita. Dan sholat pakai sendal, sholat pakai sepatu itu boleh kita praktekkan kalau memang di tempat-tempat tertentu. Misalnya dulu para asatid, para dai itu mengadakan semacam seminar atau namanya daurah di aula. Aula itu kan marmer ya, marmer gitu. Tidak ada karpetnya, tidak ada sajadahnya. Jadi para dai tadi mereka wudhu, kemudian mereka sholat pakai sendalnya, tidak masalah, karena memang itu aula, bukan tempat yang khusus untuk sholat, nggak ada karpetnya juga. Jadi bisa kita gunakan sholat pakai sendal. Pernah suatu saat Nabi SAW itu sholat, dan di sendal beliau itu ada najis. Kemudian dikabari oleh malaikat Jibril alaihissalam, dikasih tahu Nabi ini, kemudian sandalnya Nabi dilepas dan beliau melanjutkan sholatnya, tidak mengulangi dari awal. Ya, jadi kalau seseorang itu sholat, di tengah-tengah sholat mungkin kejatuhan najis, terkena najis, kalau memang bisa disingkirkan, dan dia lanjutkan sholatnya, dan sholatnya tetap sah. Ini syarat yang ketiga di antara syarat-syarat sahnya ibadah sholat. Ya, ini sholat ini jadi nggak bisa semau kita para jamaah. Sholat itu nggak bisa kalau bahasa kita saenai dewi, harus ada rambu-rambunya, diperhatikan. Ya, syarat-syaratnya sah itu apa? Yang keempat atau yang berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala, wal ilmu bidukhulil waqti. Syarat sahnya sholat yang keempat adalah sudah masuk waktunya, ya, sudah masuk waktunya. Di sini pensyarah mengatakan, yang mensyarah bukan yang menjelaskan secara panjang lebar, fa idza shalla qabla dukhulil waqti lazimahul i'adah li'annahu lam ya'ti biha fi waqtiha fa ka'annaha lam takun. Kalau seseorang sholat dan dia tahu itu belum waktunya, maka sholatnya tidak sah dan harus dia ulangi lagi karena belum masuk waktunya. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 103. An-Nisa 103, Allah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata kanat 'alal mu'minin, sesungguhnya ibadah sholat bagi orang-orang yang beriman kitaban mawquta, sudah ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ya, An-Nisa 103. Dalam ayat ini Allah mengabarkan dan menjelaskan bahwasanya bagi orang-orang beriman, laki-laki ataupun perempuan, yang namanya sholat
5 waktu itu sudah ada waktunya masing-masing. Ya, ada waktunya masing-masing. Maka kerjakan sholat tepat pada waktunya. Memang ada dalam Islam itu nanti mungkin akan dibahas juga, ada namanya jamak. Ya, jamak takdim maupun jamak takhir. Jamak itu kan para jamaah sudah tahu, jamak adalah mengumpulkan 2 sholat. Mengumpulkan 2 sholat di salah satu waktunya. Misalnya seseorang sholat duhur, asar, dia jamak, maka asar dikerjakan di waktu zuhur. Dulu kan belum masuk waktu asar, tapi ini diperbolehkan karena ada sebabnya. Ya. Namun kalau tidak ada sebab-sebab yang membolehkan jamak, maka nggak boleh kita jamak. Tetap sholat itu pada waktunya masing-masing. Di sini pensyarah mengatakan marotibul ilmi bidukhulil waqti. Bagaimana seseorang itu bisa mengetahui waktu sholat? Sudah kita bahas sebetulnya tentang waktu sholat. Mengetahui waktu sholat itu dengan beberapa hal. Yang pertama, ilmul mukallafi binafsihi ka'an yara syamsa gharabat. Orang itu tahu waktu sholat dengan mata kepalanya sendiri. Orang ini lihat, matahari sudah tenggelam, masuk waktu maghrib, maka dia sholat. Jadi melihat langsung dengan mata kepala pergerakan matahari. Ini cara yang pertama, untuk mengetahui masuk tidaknya waktu sholat dengan pergerakan matahari. Misalnya kita di pedesaan, ya, pedesaan itu kan kalau waktu zuhur itu nggak ada yang azan para jemaah, iya kan? Nggak ada yang azan, atau azannya itu terakhir-terakhir, zuhur asar itu rawan di pedesaan, ya, karena di sana tidak ada muazin yang memang dipekerjakan, dalam artian itu ditugaskan di situ, nggak ada di daerah pedesaan itu. Maka kalau kita lagi mudik atau safar, ya, sambang orang tua, kita bisa melihat pergerakan matahari. Oh, waktu zuhur itu kan seperti ini, bisa. Ini cara yang pertama. Yang kedua, ikhbaru siqati an musyahadatin kasa'a au al muadzin. Yang kedua, cara mengetahui waktu sholat adalah dengan kabar dari orang yang terpercaya, seperti muadzin. Muadzin ini juga harus paham tentang waktu sholat, karena dia mengumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat. Maka kalau kita nggak bisa melihat pergerakan matahari secara langsung, repot atau apa, maka percayakan kepada muazin. Azan berkumandang itu sudah masuk waktu sholat, bisa kita kerjakan sholat. Atau jam, kita bisa melihat jam, ya, jam tanda waktu-waktu sholat kan ada. Misalnya kayak seperti ini, itu membantu sekali. Ini sangat membantu, itu bisa. Ini poin yang kedua, ya, poin yang kedua, cara mengetahui waktu sholat dengan kabar dari orang yang terpercaya. Contohnya adalah para muazin, atau seperti benda, yaitu jam. Dan yang ketiga, cara mengetahui waktu sholat adalah al-ijtihad fi tahdidil waqt, yaitu kita mencoba-coba atau ijtihad. Ijtihad, ya, ini hampir mirip dengan yang pertama. Ini seperti yang pengetahuan saya, ini sudah masuk waktu sholat, tanda-tandanya seperti ini. Memang ini dengan ijtihad, ijtihad, ya. Ini jadi salah satu dari 3 hal tadi bisa kita lakukan, bisa kita ambil untuk kita jadikan patokan. Ini sudah masuk waktu sholat atau belum, ini sudah berakhirnya waktu sholat yang pertama atau belum. Jadi seperti itu. Ini yang keempat, di antara syarat-syarat sahnya sholat. Yang kelima, kata beliau, adalah istiqbalul kiblah. Syarat sahnya sholat yang kelima adalah menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 144. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada, maka hadapkan wajah kalian menuju ke arah Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian tinggal, dimanapun kalian sholat, maka hadapkan wajah kalian, tubuh kalian ke arah Ka'bah. Ya. Di sini pensyarah mengatakan, ay nastaqbilul Ka'batal musyarrafata bis-sudri yaqinan
ma'al qurbi wa dhannan ma'al bu'di. Kalau seseorang itu lagi di Masjidil Haram, itu jelas Ka'bah kelihatan, maka dia harus menghadap seluruh tubuhnya, wajah sampai ujung kaki menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Karena dia melihat dengan mata kepalanya secara langsung. Ya. Nastaqbilul Ka'batal musyarrafata bis-sadri yaqinan. Dengan penuh keyakinan menghadap ke arah Ka'bah karena kita bisa melihatnya kalau di Masjidil Haram. Atau orang di kota Mekah. Orang di kota Mekah. Kan di kota Mekah itu ada Tower Zamzam itu ya. Tower Zamzam itu kan di Masjidil Haram kan ya. Jadi orang bisa kelihatan, oh Tower Zamzam sana berarti Ka'bah. Maka dia menghadap ke arah Ka'bah. Kalau di Mekah masih kelihatan ada Tower Zamzam, jam tinggi itu kan. Yang di situ menandakan di situ adalah Ka'bah. Ini juga dipundahkan, maka dia wajib untuk menghadap ke sana. Ya, ini karena ada tanda-tandanya kelihatan. Wa dhannan ma'al bu'di. Dan kalau orang yang jauh dari Ka'bah, maka ya diperkirakan Ka'bah ke arah sana, maka diperkirakan. Ya. Kemudian di sini beliau mengatakan mas'alatun man kana la yastati'u tawajjuha al qiblati li udrin fi sholatil fardhi sholat bihasabi halihi wa alaihi al-i'adah. Kalau seseorang itu tidak mampu menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat disebabkan karena sesuatu, maka kembali kepada ayat yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau orang lagi sakit, dia kesulitan menghadap Ka'bah, maka sholat sesuai dengan kemampuannya. Apalagi nggak ada yang nuntun misalnya. Kalau orang sakit ada yang nuntun, ada yang ngomong, ada yang merawat, maka diusahakan bagaimana dia menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat ketika dia sholat di saat sakit. Ya, di saat sakit tetap menghadap ke arah kiblat. Alhamdulillah kan sekarang di rumah sakit kan ada petunjuknya ya, arah kiblat, atau di hotel-hotel itu sudah ada petunjuknya, jangan arah kiblat, kasih tanda kayak gitu. Ya, ini memudahkan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah sholat ketika mereka dibantu bagaimana arah kiblat itu di mana. Kemudian di sini ada pembahasan sedikit berkaitan dengan syarat-syarat sahnya sholat. Wa yajuzu tarkul kiblati fi halatain. Jadi menghadap ke kiblat ini syarat sahnya sholat. Dan diperbolehkan meninggalkan menghadap kiblat dalam dua keadaan. Yang pertama, fi syiddatil khauf, dalam keadaan takut. Jadi misalnya terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, perang. Ya. Maka ketika datang waktu sholat, tetap namanya perang itu tetap wajib sholat semampunya. Karena nggak menghadap ke arah kiblat kan susah ya, ada musuh nyerang bahaya nanti. Maka dia sholat semampunya. Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ya. Kalau kalian dalam keadaan takut, maka silakan sholat dalam keadaan berjalan sambil jalan, atau sholat sambil mengendarai kendaraan. Ini dalam keadaan takut, dalam keadaan genting. Ya, diperbolehkan bagi seseorang muslim atau muslimah untuk meninggalkan tidak menghadap kiblat dalam keadaan yang sangat-sangat genting, dengan sangat-sangat takut. Contohnya dalam masalah perang. Ya. Wal ma'na in kuntum fi halatil harbi wa lam tatamakkanu min istiqbalil qiblah li khaufin wa ghairi fasalli kama tayassara lakum musyatan ala arjulikum aw raqibina ala dawab. Jadi makna ayat tadi Al-Baqarah 239 kalau seseorang dalam keadaan takut, dalam keadaan terancam, ya, maka boleh dia sholat walaupun tidak menghadap ke arah kiblat sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Ya. Kemudian kita dengarkan azan dulu. Insya Allah nanti ada keadaan yang kedua. Kapan seseorang boleh tidak menghadap ke arah kiblat ketika sholat? Insya Allah kita lanjutkan setelah azan. Kita dengarkan azan dulu berkumandang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang kedua, kata Al-Imam Abu Syuja rahimahullah, seseorang boleh meninggalkan menghadap ke kiblat di saat sholat
di keadaan yang pertama ketika dalam keadaan takut, dalam keadaan genting. Yang kedua, wa fin nafilati fis safari ala rahilah. Yaitu keadaan yang kedua, yaitu ketika dia di atas kendaraan. Di atas kendaraan, dan itu pun hanya untuk salat sunnah. Nabi di sini disebutkan, pensyarah mengatakan hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau salat di atas kendaraan ketika kendaraan itu berjalan. Maksudnya waktu itu kan kuda atau onta. Ya. Kan onta kan enggak harus ke arah kiblat terus kan kalau jalan. Berarti kadang ke arah sana, arah sini. Itu Nabi pernah salat di atas kendaraan. Maksudnya di sana salatnya. Fa idza aradal faridata nazala fastaqbalal qiblah. Kalau Nabi mau salat fardu, salat wajib, maka beliau turun dari kendaraan dan beliau menghadap kiblat baru beliau salat. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi keadaan yang kedua ini boleh seseorang itu tidak menghadap ke kiblat, ini untuk salat sunnah, itu pun ketika di atas kendaraan. Ketika di atas kendaraan. Adapun kalau salat sunnah tidak di atas kendaraan, maka tetap salat sunnah harus menghadap ke arah kiblat. Ya. Ketika seseorang di pesawat mau salat wajib, waktu sudah mau habis, maka dia belum salat wajib, maka dia salat di atas kendaraannya tidak, makanya memang keadaan-keadaan mepet ya, keadaan-keadaan yang darurat. Dan namanya kendaraan seperti pesawat kan tidak melulu ke arah kiblat. Ya. Dia berusaha semaksimal mungkin sebisanya dia sholat di atas kendaraan. Dan ketika orang musafir, kalau misalnya dengan kendaraan umum itu pesawat, bis, atau misalnya kereta, kalau memang kita perkirakan kita sampai di tempat tujuan dan masih ada waktu sholat, kita sholat di tempat tujuan kita. Dengan berdiri, dengan menghadap kiblat kan lebih nyaman lah daripada kita memaksakan sholat di atas kendaraan, sholat wajib maksudnya. Tapi kalau kita perkirakan sampai di tempat tujuan waktu sudah habis dan kendaraan ini nggak berhenti karena kendaraan umum, maka kita sholat sesuai kemampuan kita masing-masing. Adapun kalau kalau safarnya pakai mobil pribadi, maka ini lebih fleksibel ya, bisa mampir di rest area untuk melaksanakan sholat dengan sempurna, menghadap ke kiblat sesuai dengan syarat-syarat sahnya sholat yang telah kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Kalau ada yang mau menambahkan atau yang bertanya, silakan, berkaitan dengan syarat-syarat sahnya sholat. Adapun di pertemuan berikutnya insya Allah rukun-rukun sholat ini lebih panjang. Dalam artian lebih spesifik lagi tentang rukun-rukun sholat. Ya. Tidak ada? Saya kira insya Allah bisa dipahami ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ini menunjukkan tentang tanda paham. Alhamdulillah. Ya, tinggal nanti kita sering mengingat-ingatnya, sering kita baca-baca lagi catatan kita. Apalagi ini matanya ini sudah ada terjemahnya. Kalau ada yang belum punya terjemahnya, bisa kita bagikan. Jadi sambil kajian seperti saat ini kita baca matanya. Dan di situ sudah diterjemahkan. Ya minimal kalau kita baca matanya sampai di rumah itu bisa kita baca-baca lagi. Ya, kita membahas fikih mazhab Syafi'i bukan berarti kita taklid ya atau fanatik dalam mazhab Syafi'i, tidak. Tetap kita mengedepankan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi kalau ada pendapat mazhab Syafi'i yang tidak sesuai dengan dalil, maka tentunya kita menghormati pendapat Imam Syafi'i dengan tetap mengutamakan dalil. Ya. Jadi ketika kita belajar mazhab apapun, mau mazhab Hambali, mau mazhab Hanafi, mau mazhab Maliki, kalau memang pendapat di mazhab tersebut mungkin tidak sesuai dengan dalil, maka yang kita kedepankan adalah dalil, baik itu Al-Quran maupun dari hadis. Kenapa kok imam-imam di zaman dahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu ada pendapat mereka yang tidak sesuai dengan dalil? Karena waktu itu hadis itu sulit didapatkan. Ya, waktu itu hadis itu tidak sempat zaman kita. Bisa jadi hadis ini belum sampai ke Imam Syafi'i. Jadi beliau berpendapat sesuai dengan ilmu yang beliau miliki, bahwasanya hukumnya ini begini. Ya, jadi ada satu hadis yang sudah sampai ke salah satu imam yang belum sampai ke imam yang lain. Ya,
Jadi para imam-imam terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka tidak ada unsur kesengajaan untuk menentang dalil, enggak ada. Mereka tidak ada unsur kesengajaan untuk menyalahi dalil, itu tidak ada. Ya, mereka sesuai dengan keilmuan masing-masing, mereka berpendapat, pendapat mereka dibukukan oleh murid-muridnya, kemudian dipelajari oleh kaum muslimin. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan para jamaah yang Allah muliakan. Tetap kita semangat ya, kita di bulan Dzulqa'dah, kita semangat ibadah. Yang mungkin belum bisa ibadah haji, tetap kita berusaha dalam artian kita memperbanyak ibadah di bulan yang mulia ini, karena pahalanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya baca Al-Qur'annya mungkin satu hari itu 2 lembar, ya ditambah lah di bulan Dzulqa'dah, tambah 3 lembar, 4 lembar, setengah juz. Yang biasanya sedekah seminggu sekali mungkin 100.000, di bulan Dzulqa'dah tingkatkan 150, 200. Pokoknya di 3 bulan ini ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram ini berurutan. Karena itu adalah bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah dan diistimewakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang dengan pembahasan rukun-rukun salat ya. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.